Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya sangat banggakan seluruh jajaran pengurus daerah Inpaudi Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah genap 15 pengurus hadir di sini. Biasanya ada 1, 2 karena ada kegiatannya. Tepuk tangan buat pengurus daerah Inpaudi Kabupaten Cirebon yang sudah hadir dan membersamai kita semuanya. Dan tak lupa yang sangat saya banggakan tentunya seluruh pengurus cabang Inpaudi Kabupaten Cirebon, 40 kecamatan hadir di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan kalau pula saya ucapkan terima kasih kepada pengurus cabang yang lain, ada bendahara, sekretaris yang senantiasa hadir membersamai kami semuanya. Tentunya pengurus inti adalah wajib hadir di kegiatan-kegiatan penting. Tentunya hari ini kita harus bisa membersamai Inpaudi sampai akhir acara, karena ini adalah program-program yang akan dilaksanakan. Pertama yang pertama, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena dengan rahmatnya lah kita semua bisa hadir di sini, tentunya di ruangan yang penuh kebahagiaan, karena dengan adanya Rapim ini kita saling bersilaturahmi. Tentunya saya pribadi aja, mana ini tengahnya kan ketua cabang saja ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya pribadi juga teman-teman yang lain pengurus daerah bisa bersilaturahmi, bisa lebih dekat lagi dengan pengurus yang lain tentunya, karena sudah 1 tahun ini saya belum paham betul mana sih pengurusnya ini, ketua cabangnya mana. Kalau ketua cabang saya yakin sering ketemu ya pengurus-pengurus yang lainnya, dan saya sangat berharap juga di kegiatan ini semuanya bisa hadir. Salam dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bunda dan Yanda yang saya hormati, terkait arah kebijakan, mungkin kita sering sekali mendengar arah kebijakannya Bunda ya. Memang arah kebijakan ini ada pada diri saya sendiri. Tentunya terkait acara Rapim ini adalah masuk ke dalam arah kebijakan, karena Rapim ini adalah program-program kerja kita yang akan dilaksanakan 1 tahun penuh. Makanya Rapim ini harus dilaksanakan setiap tahun Bunda, dan Rakerda dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 kepengurusan. Jadi nanti tahun depan kita akan melaksanakan rapat kerja daerah sekaligus dengan rapat pimpinan, agar teman-teman bisa mengagendakannya. Oh iya, kalau di Rapim dan Rakerda ini adalah tupoksinya KSB, ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketika ketua tidak bisa hadir tentunya, misalkan dalam kondisi sakit dan sebagainya, silakan mandatkan kepada kepengurus yang lain. Kan pengurus itu ada 7 Bunda, sehingga tidak kosong ya Bunda ya, karena program-program ini harus disampaikan. Kami pun pengurus daerah mengambil program-program itu bukan atas kemauan Bunda Atun. Oh ini mah programnya Bunda Atun, salah yang ngomong begitu. Karena program-program ini kita ambil dari pengurus pusat, pengurus wilayah, baru kemudian disampaikan oleh kami pengurus daerah, dan disampaikan langsung kepada pengurus cabang dan seluruh jajarannya, dan pengurus cabang kemudian disampaikan oleh lembaga-lembaga yang ada di kecamatan masing-masing. Terkait dengan program ini, kemarin saya di Rakerwil, yang harus dikuatkan adalah program kerja yang pertama nanti yang akan terdekat, yaitu program dari bidang organisasi, sehingga dari pulang dari sini Bunda harus segera menyampaikan kepada lembaga-lembaga bahwasannya pada tanggal 26 Februari akan diadakan seminar kurikulum berbasis proyek. Ini langsung narasumbernya yang akan datang itu dari pengarang buku tersebut, yaitu Bunda Popoh selaku ketua pengurus pusat. Bunda ya, Bunda nanti bisa mendengar langsung dari Bunda Popoh selaku ketua umum juga sekaligus narasumber kita nanti, dan beliau siap di tanggal 26. Dan ini adalah program pengurus pusat Bunda, bukan programnya Bunda Atun, bukan. Karena saya sering mendengar bahwasanya, wah Bunda Atun ini adalah
dari pengurus pusat, pengurus wilayah, kemudian ke kami. Kami itu mengikuti dari atas Bunda. Begitu Bunda harus mengikuti semuanya. Kalau Bunda tidak siap, boleh Bunda mengundurkan diri. Saya tegaskan sekali lagi, ketika Bunda tidak siap menjadi ketua cabang, tidak siap menjadi pengurus inti, boleh Bunda mengundurkan diri. Kami hari ini, makanya Bunda membawa materai ya, itu karena dari pusat pun mengarahkan untuk membuat pernyataan. Bunda adalah orang-orang terhormat di kecamatan, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat yang akan membawahi di kecamatan Bunda. Makanya Bunda harus siap apapun itu. Dan Bunda juga sudah disumpah melalui pelantikan waktu kemarin di Hotel Zamrud. Betul nggak Bunda? Betul. Kemudian ketika sudah dilantik, Bunda sudah mengikrarkan demi Allah kan gitu ya, sumpah. Saya pun bersumpah ketika dilantik. Makanya saya konsisten apapun yang terjadi dalam diri saya keadaan apapun, saya harus tegak berdiri di depan untuk hal-hal yang tidak ingin terjadi misalkan. Saya tetap berdiri tegak apapun itu keadaannya, karena saya merasa saya sudah disumpah untuk selalu amanah, untuk melaksanakan amanah-amanah organisasi. Begitupun Bunda. Dan saya lihat pengurus-pengurus yang baru, alhamdulillah semuanya selalu mengikuti, walaupun ada beberapa yang tidak mengikuti. Tapi mungkin 1 tahun ini kita sama-sama belajar Bunda. Saya pun belajar, Bunda pun sama harus belajar. Saya pun belajar bagaimana membawa organisasi ini untuk lebih baik, lebih sukses, kegiatan apapun. Maaf barangkali dalam setiap kegiatan saya selalu menelpon Bunda, walau kadang-kadang waduh Bunda atau yang nelpon pasti ditanyain. Ya itu karena saya apa? Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Begitupun Bunda sebagai ketua cabang, ketika program-program Himpaldi dilaksanakan, ketika belum ada pesertanya, ya harus dihubungi kepala sekolahnya. Saya pun menghubungi Bunda dan Yanda semuanya. Saya pun sama dari pengurus wilayah. Ketika program itu tidak terlaksana, tidak tersampaikan, saya pun akan selalu dihubungi, khususnya dari ketua PW dan PP. Ada apa dengan Kabupaten Cirebon sehingga tidak mengikuti program-program? Jadi semua program-program ini sekali lagi bukan kemauan saya pribadi. Begitupun saya kerjasama bukan kemauannya Bu Atun, bukan kemauannya pengurus daerah, bukan Bunda. Tetapi ini adalah turunan dari pengurus pusat, pengurus wilayah. Saya bekerja sama dengan Erlangga pun, kami himpau di kabupaten bekerjasama dengan Erlangga pun, itu adalah program dari pusat Bunda. Kemarin kita rakerwil, memang kami pun difasilitasi oleh Erlangga. Dan hari ini pun saya meminta kepada Erlangga untuk memfasilitasi Bunda-Bunda semuanya, agar duduk dengan aman, nyaman, sejuk, tanpa gerah, ya Bunda ya. Kemudian tidak ada terdengar suara-suara yang lain kecuali suara-suara kita yang ada di sini. Saya ingin teman-teman tuh saya manjakan Bunda. 1 tahun periode saya, alhamdulillah apa yang saya sampaikan ketika di Muscab, insya Allah kita akan melaksanakan seminar gratis. 2 kali saya melaksanakan seminar gratis. Betul tidak? Pertama, seminar gratis diikuti oleh 1120 seminar kurikulum merdeka kerjasama dengan UMC, itu 1120 peserta. Apakah saya memungut biaya dari Bunda semuanya? Enggak. Tidak. Alhamdulillah, itu janji saya. Kemudian yang kedua, seminar yang kedua yaitu yang dilaksanakan ketika Musda, bahwasanya ada dari sidang pleno 2 ya, Komisi B menyatakan ingin adanya program seminar gratis untuk anak berkebutuhan khusus. Saya pun memikirkan itu, bagaimana caranya. Di kondisi saya 1 tahun kepengurusan, kami belum memiliki sepenuhnya kas yang memadai. Saya pun bagaimana caranya supaya bunda-bunda itu ikut serta mengikuti, mendapatkan ilmu. Ya kemudian saya bekerja keras bagaimana caranya. Alhamdulillah kemudian melaksanakan kegiatan di BBC. Ya Bunda ya, itu gratis kan Bunda? Walaupun Bunda mungkin itu kan karena kerjasama, ada yang barangkali mau mengikuti kuliah S1 PAUD di BBC, tapi itu kan hanya beberapa saja yang mengikuti. Itu pun kami pun tidak memaksa Bunda, karena segala sesuatunya itu ada uang. Ya kan Bunda ya? Apakah kemudian saya memaksa Bunda untuk kuliah? Tidak kan?
itu yang berniat kemudian ada duitnya, walaupun ada potongan dari harga-harga itu. Betul tidak Bunda? Iya. Makanya alhamdulillah program itu sudah terlaksana. Kemudian yang pertama, kemudian saya tuh memiliki sekretariat. Alhamdulillah di kepengurusan saya di tahun pertama, bahkan belum 1 tahun, 6 bulan kepengurusan saya, alhamdulillah Himpaudi sudah memiliki sekretariat. 19 tahun Himpaudi tidak memiliki sekretariat. Kita berpindah-pindah ketika rapat rutin bulanan, dan itu adalah sebuah pencapaian untuk kami pengurus daerah periode 2023-2027. Alhamdulillah, saya pribadi bersyukur, sujud syukur atas kepemilikan sekretariat ini, karena di kota kabupaten sewilayah provinsi Jawa Barat baru Himpaudi Kabupaten Cirebon yang memiliki sekretariat. Saya ngomong begini, ada saksinya Bunda Husnaijah, karena yang hadir di sana itu hanya sekretaris dan ketua. Dan baru Kabupaten Cirebon yang memiliki sekretariat. Semuanya ada di kantor masing-masing, di dinas pendidikan, di milik Pemda semua. Ya, ada yang sewa. Kalau sewa, saya harus selalu setiap tahun itu seperti kontrak itu kan pusing. Nanti tahun depan saya mikirin lagi. Kalau ini kan kerjasama, tetapi kerjasama ini juga saya butuh dukungan Bunda semua. Tanpa dukungan Bunda dan Yanda selaku pengurus cabang, tidak mungkin Himpaudi Kabupaten Cirebon bisa memiliki sekretariat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kesuksesan Himpaudi Kabupaten Cirebon bukan atas nama saya pribadi, tetapi Bunda dan Yanda pengurus cabang, pengurus daerah, semuanya bekerja keras. Jadi sekretariat itu bukan miliknya Bu Atun, bukan. Sertifikatnya pun namanya Himpaudi Kabupaten Cirebon. Jadi jangan salah tangkap Bunda. Saya pun pengurus daerah juga, Bun, ini nanti dapatnya cuma ini aja. Enggak apa-apa. Yang penting Himpaudi sudah memiliki rumah sendiri. Ketika kita harus rapat kan saya kadang-kadang kan pusing di mana tempatnya, masa di situ lagi. Ya boleh, kita juga nggak harus di sekretariat, nanti misalkan refreshing kemana gitu ya. Oh siap, di Raja Galuh kata Pak Iwan. Kemarin Pak Iwan luar biasa mengundang dinas pendidikan untuk makan bersama duren dan nasi lewat. Mohon maaf saya tidak bisa hadir Pak. Iya, itu luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Iwan yang luar biasa ya. Itu menunjukkan Pak Iwan itu bahwa saya cinta dan sayang sama Himpaudi. Karena namanya Himpaudi yang dipanggil itu kan Pak Iwan? Iya, ya saya juga luar biasa terima kasih Pak Iwan untuk semuanya kemarin sudah membahagiakan healing dengan dinas pendidikan untuk ke Majalengka ya, duren. Di sini sekarang bawa duren nggak? Barangkali teman-teman yang lain kan merasakan gitu ya. Kemarin ke Bu Ija ke hotel buat duren katanya nggak boleh. Baik Bunda semuanya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, nanti setelah pulang dari sini Bunda kegiatan yang awal di tahun ini adalah seminar kurikulum berbasis project. Ini sangat dinanti-nanti oleh guru-guru karena semuanya ini ada di seminar ini untuk bagaimana berada di dalam kelas memberikan pada anak-anak, mendidik anak-anak kita ya. Ini minimal satu sekolah itu satu Bun, minimal. Karena saya menyampaikan kepada Bunda Popo bahwasannya Kabupaten Cirebon siap menghadiri 500 guru se-Kabupaten Cirebon. Karena Bunda Popo tidak bisa hadir kalau hanya 300 katanya. Itu kan Bunda Popo itu kan se-Indonesia ya Bun, ketuanya otomatis kan keliling 37 provinsi. Satu provinsi Jawa Barat aja ada 27 kota dan kabupaten. Dan alhamdulillah insya Allah saya Himpaudi tentunya akan melaksanakan itu, karena itu adalah program yang kemarin sebenarnya cuman karena Kabupaten Cirebon belum melaksanakan itu makanya ditagih terus Bun ya. Jadi makanya kami akan melaksanakan itu sekaligus nanti pemesanan buku Ramadan. Kalau kemarin kan Ramadan Loping, sekarang namanya Ramadan Kuat ya. Nanti melalui Biro Kasosek ada Bunda Muina dan Janiah untuk pemesanan buku tersebut ya Bunda ya. Dan saya sebenarnya pusing kemarin di Rakarwil ini. Kenapa? Karena buku Ramadan Kuat itu ternyata wajib bagi seluruh guru prober. Sayangnya kan kemarin saja kita hanya 1
1.800 yang memesan, sehingga sekarang menjadi penting dan bahkan utama ya untuk program PD dan PW juga PP. Jadi Ramadan Loving ini saya berharap, karena saya tidak ingin kemudian langsung pemesan sekian ribu, saya takut teman-teman semuanya keder gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk satu dari PP dan PW, walaupun teman-teman PC banyak yang belum bayar. Ya. Iya kan? Karena apa? Saya malu Bunda. Saya di grup KPD yang belum bayar iuran Kabupaten Cirebon, aduh izin saya. Ya, jadi saya Bunda, tapi ada uang tidak bayarinlah saya izin. Soalnya kan di grup ya Bunda, kan itu ada 27 kota dan kabupaten ya yang ada di grup tersebut. Bahkan dari PP dan PW-nya pun ada di dalam. Ya saya malu. Jadi akhirnya saya alhamdulillah sudah melunasi itu semua, dan mudah-mudahan teman-teman pun kemudian jangan santai gitu ya, karena itu wajib Bunda ya. Karena untuk apa uang tersebut saya itu hanya mengelola 1.000 ya Bunda. Dari Bunda kan 1.000 setor kami, 600 rupiah itu saya setorkan ke PW dan PP. Jadi kami itu hanya mengelola 400 rupiah Bunda. Boleh tanyakan ke pengurus daerah yang lain. Karena kenapa uang 400 pun saya kelola kembali untuk Bunda dan Yanda semua. Ketika rapat PC, pernah nggak kami pengurus daerah tidak menghormati Bunda? Ya, semuanya kue, minum, bahkan kegiatannya ada kopi, ada es dan sebagainya. Mohon maaf belum bisa kalau makan ya. Kalau makan berat Bunda. Jadi hanya kue-kue ringan ya Bunda. Itu pun karena saya sangat berterima kasih kepada teman-teman PC yang sudah mendukung program-program kami, dan yang belum mendukung kami, mohon kiranya demi suksesnya organisasi Himpaudi yang kita cintai, kita semua harus bergandeng tangan. Contoh Kabupaten Majalengka, Ciayu Majakuning aja, Ciayu Majakuning ya, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu, semuanya saling berkomunikasi untuk setiap kegiatan apapun. Dan di kabupaten lain ketika program kerjasama itu didukung oleh Dinas Pendidikan maupun PC-PC yang lain, sehingga program-program itu bisa terlaksana. Padahal Bunda dan Yanda, dari kegiatan-kegiatan ini saya pun sudah pernah berbicara di Muscap, bahwasannya saya berjanji ketika nanti ada Lakpim, itu adalah program unggulan PP dan PW, insya Allah ketua PC akan saya gratiskan untuk mengikuti Lakpim. Ya, saya tidak akan pernah lupa Bunda. Bahkan pernah saya dijapri oleh pengurus, Bunda jangan asal ngomong, buktikan janji-janji Bunda. Siap, saya bukan orang yang tidak amanah, artinya untuk apa yang saya sampaikan. Insya Allah tahun ini bulan setelah Lebaran itu kan ada diadakan Lakpim Bunda. Insya Allah kami dengan uang seadanya terlebih dahulu, nanti akan secara kontinu sampai selesai 40 kecamatan dan pengurus daerah sebanyak 15 secara bergantian untuk mengikuti Lakpim. Dan saya mohon maaf, untuk Lakpim akan saya memiliki syarat-syarat tertentu tentunya. Betul tidak? Betul. Ya, kalau yang 100% mengikuti kegiatan Himpaudi, maka itulah yang akan didahulukan untuk mengikuti Lakpim tersebut. Jadi nanti saya diumumkannya nanti ya, bukan sekarang. Program sekarang yang terdekat yaitu kurikulum berbasis project dan Ramadan kuat. Untuk itu Bunda, jangan berkecil hati Bunda. Duh Bunda atun mah pilih kasih, tidak pilih kasih Bunda. Ya, karena apa? Yang mengikuti kegiatan yang paling terbanyak, misalkan event-event manasik haji, kemudian kerjasama dengan Erlangga, karena Erlangga selalu mensupport kegiatan-kegiatan Himpaudi di Kabupaten Cirebon tanpa pernah menolak. Tepuk tangan untuk Erlangga. Kemarin kita melaksanakan musda kemarin saja, itu semuanya dari Erlangga Bunda. Dan hari ini pun Bunda duduk di sini pun semuanya dari Erlangga. Karena kenapa? Saya harus mikirin uangnya berapa, budgetnya, berada di hotel, ya kan, makan, snack,
banyak sekali Bunda. Ya, coba kalau kemarin kita arkas, masakan arkas itu berapa biayanya? 150 kan? Tidak jauh beda. Bunda duduk di sini satu orang 150. Itu sudah difasilitasi oleh Erlangga dan Himpau di Kabupaten Cirebon. Ya. Jadi Bunda, sekali lagi saya mohon dukungan Bunda-Bunda ketika program-program Himpau yang akan disampaikan, dipaparkan oleh masing-masing kabiro, bidang organisasi, bidang litbang, diklat, humas, dan kasosek nanti akan maju satu persatu untuk menyampaikan, memaparkan program-program yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ini. Dan sekali lagi, program ini adalah program dari pusat dan pengurus wilayah. Dan saya sangat berharap ketika kerjasama dengan Erlangga ini, karena saya dikasihnya di awal Bunda, ya, jadi masih banyak hutang, artinya karena rumah itu nggak murah ya Bunda ya, mahal. Dan itu diambilnya dari Erlangga tersebut, dari pemakaian buku Erlangga. Jadi kalau Bunda merasa pernah dan sekarang menggunakan Erlangga, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bunda dilimpahkan rezekinya. Tentunya, kenapa tidak mungkin penerbit yang Bunda misalnya tidak menggunakan Erlangga, apakah pernah mensupport kegiatan Himpau di? Saya tanya, tidak pernah. Jangankan produk yang lain, kami hanya menerima support itu dari Agatis. Di belakang ada Agatis, ada Biolisin, ya, itu. Kemarin sekretariat kita dikasih AC dari Agatis, kemudian ada speaker aktif dari Bunda Biolisin. Jadi semuanya itu dari hasil kerjasama Bunda. Ya. Jadi Bunda semuanya, saya sangat ucapkan terima kasih ketika program ini bisa dilaksanakan, terutama Erlangga, karena Erlangga selalu mensupport kegiatan ini Bunda. Saya tanpa Erlangga nggak tahu Kabupaten Cirebon seperti apa, gitu ya, karena jelas MOU-nya, kemudian hasilnya jelas. Memang Bunda kalau penerbit lain saya yakin penerbit lain memberikan uang lebih kepada ketua cabang, pengurus, saya yakin itu, karena saya sudah dengar selentingannya Bunda. Tapi saya sangat meminta kepada Bunda, saya pun memanjakan Bunda. Ya, kemarin HUT Himpau di HUT dari pusat, ya, HUT dari Jabar, itu kan mobil Bunda baik mobil tidak? Tidak kan? Semua dari kas PD. HUT Jabar pun itu kan ada seminar, itu dari kami, makan pun dari kami kan, dari paginya. Itu merupakan hasil dari kerjasama kami kepada Bunda, sehingga kami pun harus menyampaikan itu. Setiap kegiatan apapun, insya Allah saya selaku ketua PD akan memanjakan Bunda-Bunda semuanya. Tapi tolong Bunda, didukung program-program yang sudah kami MOU, baik dengan Erlangga, Agatis maupun dengan Biolisin. Kalau dengan Agatis kita, dengan Biolisin juga kita kan mengadakannya dengan event-event ya Bun, bukan pengadaan barang kan? Ya, supaya anak-anak tuh merasakan kebahagiaan ketika mengikuti lomba. Seperti itu. Ya Bunda ya, kami pengadaan itu hanya di buku paket. Itu pun melalui Siplah. Tolong makanya kepada ketua cabang agar mengarahkan lembaga-lembaganya untuk membeli buku paket Erlangga. Bunda, buku paket Erlangga itu mahal, betul Bunda mahal. Tapi kan di Arkas sama 95.000, betul tidak Bunda? Padahal Bunda, itu kan uang dari apa? Dari pemerintah. Kalaupun Bunda menggunakan buku paket Erlangga, Bunda kan menjual kembali, itu Bunda 2 kali lipat untungnya. Kalau misalkan jual di orang tua 95, sudah ada cashback 10.000, sudah mendapatkan untung. Betul tidak? Apalagi menjualnya lebih dari segitu, berarti untungnya berlipat-lipat. Apa salahnya Bunda ketika Bunda kemudian menggunakan buku paket Erlangga karena Himpau sudah kerjasama? Betul tidak Bunda? Apa sulitnya? Penerbit lain tidak ada pun yang memberikan support kepada kami, tidak ada. Mungkin supportnya hanya di kecamatan, di Bunda selaku ketua PC, pengurus PC, barangkali itu ya. Karena saya sendiri pun, karena saya sudah MOU dengan Erlangga, Agatis dan Biolisin, saya tidak pernah bertemu dengan produk manapun, saya tolak Bunda, karena akan menjadi patokan
Beliau sudah kerjasama dengan saya, padahal penuh selfie baik Bun. Saya selalu menolak bertemu karena saya tidak ingin menyakiti yang sudah saya kerjasamakan. Seperti itu. Kalaupun Bunda bekerja sama dengan penerbit lain, berarti Bunda sudah menyakiti saya. Betul tidak? Secara tidak langsung. Karena apa? Saya untuk organisasi Bunda. Apakah setelah mendapatkan sekretariat, apakah Bunda itu mendapatkan itu? Tidak, semuanya tercurahkan ke sekretariat. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi saya tekankan, kalau organisasi semuanya harus sami'na wa ata'na. Bahkan ada dalilnya kan? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin yang ada di antara kamu sekalian. Saya menjadi patokan saya. Kenapa? Saya mulai menjadi pengurus dari tahun 2011 menjadi ketua cabang. Saya selalu sami'na wa ata'na. Tidak pernah, bahkan di lembaga pun silakan Bunda, karena ini kan organisasi. Kalau bukan kita yang mendukungnya, siapa lagi? Betul enggak Tindak? Ya. Jadi alhamdulillah Kecamatan Panganan, ada Kecamatan Panganan tuh Bunda dia selalu mengikuti arahan saya, karena saya juga mengikuti arahan dari Ketua PD yang dulu, dari zamannya Bunda Lis, Bunda Atat, awal akhir kepengurusan Bunda Atat saya masuk, kemudian kepengurusan Bunda Lis saya menjadi Ketua PC, Bunda Sartika saya menjadi pengurus daerah bareng dengan Bunda Indani. Kemudian di zaman Bunda Id pun saya terpilih kembali menjadi pengurus daerah, menjadi anggota ya, pengurus inti, dan di tahun sekarang 2023 saya menjadi ketua PD. Jadi saya sedikitnya paham bagaimana organisasi ini. Makanya saya merasa sedih Bunda ketika Bunda tidak mendukung program-program kami himpau di Kabupaten Cirebon. Tidak ada satu hati, satu dedikasi, satu aksi, tidak ada tanpa adanya kerjasama antara pengurus daerah dengan pengurus cabang, juga lembaga-lembaga khususnya kelompok bermain. Bahkan Bu Kabid dan Dinas Pendidikan pun menyampaikan, pengurus pusat ya Bunda sudah bekerja sama untuk supaya kita itu nonnya dibuang Bunda. Tetapi kober-kober bisa tidak seperti kakak-kakak kita ya, baik ketika kegiatan, silakan kita lihat kakak-kakak kita di GTK, ketika kegiatan ampun rapi dengan seragam yang sama sesuai dengan ADART. Kemudian kehadirannya pun acaranya di situ jam 8, mulainya jam 11, setengah 11 baru kucur datang. Setiap kegiatan di dinas Bunda, yang pertama kali ditelepon adalah saya. Bunda Atun, ini bagaimana kober? Kok ini baru datang jam 10 baru 2 orang yang datang. Bunda tolong disampaikan. Ya siap Bunda, saya kan telepon yang terdekat sajalah. Tolong Bunda. Dinas Pendidikan pun sama Bun, ingin supaya kita itu formal seperti kakak-kakak kita. Cuma kitanya bagaimana? Jangan kemudian pengen seperti GTK, tetapi kita tidak bisa kedisiplinan, administrasi dan sebagainya. Seperti itu ya Bunda ya. Bahkan kemarin pun di pengurus pusat ya, pengurus wilayah juga sama Bun. Kita kehadiran pun tuh on time Bun, nggak ada yang nggak on time tuh. Semuanya on time. Saya mulai pukul berapa ya? Pukul 7 itu saya sudah sampai di gedung Erlangga kemarin di Rakerwil itu selama 2 hari. Sudah on time semuanya Bun. Jadi tidak ada yang namanya jam karet. Ini kan demi kuatnya kita, kuat tuh adanya di diri kita, bukan hanya slogan, bukan, tapi kuat itu ada pada diri kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, kondisi apapun kita harus kuat. Karena kita sebagai pengurus harus kuat. Bahkan kita juga merangkap sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu juga guru harus kuat segala-galanya. Ya, saya berdiri di sini pun karena kuat saya tuh. Artinya ketika teror selalu datang menghampiri saya akan tetap kuat dan saya akan tetap segar bugar untuk bertemu dengan teman-teman semuanya untuk mensukseskan himpau di Kabupaten Cirebon. Saya yakin kepengurusan yang sekarang, insya Allah himpau di Kabupaten Cirebon akan semakin sukses, semakin jaya di bawah kepemimpinan bunda-bunda dan yanda semuanya. Ya, amin ya robbal alamin. Ingat, kita harus kuat. Bagaimanapun keadaan lembaga, kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik, saya yakin beliau kepala sekolah akan mengikuti aturan-aturan bunda. Karena
Karena kuncinya di lapangan di kecamatan itu ada sama ketua PC. Betul tidak? Saya pun di kabupaten kuncinya ada di saya. Betul tidak? Ketika saya menyampaikan berkali-kali tapi Bunda tidak mengikuti pun, saya sabar Bun. Kita tunggu tahun berikutnya. Tapi di tahun kedua ini saya sangat berharap kepada Bunda Danianda selaku ketua cabang untuk agar organisasi ini lebih baik lagi, lebih maju dan lebih sukses untuk organisasi yang kita cintai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Danianda yang hadir di sini tentunya, karena saya selaku ketua dan pengurus daerah yang lain juga bekerja keras Bunda. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua cabang, kemudian pengurus daerah yang selalu mengikuti, mendampingi saya untuk agar supaya bisa kuat organisasinya, kuat diri kita pribadi, ya itu. Karena kuat itu juga sebagai simbol dari Jabar, yaitu kinerja unggul, amanah dan tanggung jawab. Dengan kata kuat itu menjadi awal kesuksesan kita. Karena kenapa? Kinerja itu kerja kita. Ya, kinerja unggul dalam segala hal. Saya pun membuktikan keunggulan itu dengan memiliki sekretariat, dan insya Allah di tahun 2025 yang pernah saya sampaikan, saya ingin mensejahterakan guru-guru koper, dan alhamdulillah saya sudah MOU dengan bupati yang terpilih. Saya langsung video call dengan Pak Sekda ketika berada di rumah Pak Haji Agus. Bukan saya menagih Pak, saya ingin silaturahmi, tapi disangkanya menagih janji. Ya memang saya juga pengen menagih janji ya. Iya. Sekaligus silaturahmi, sekaligus menagih janji. Karena kan saya menyampaikan kepada teman-teman untuk memilih nomor 2. Dan alhamdulillah jagoan kami terpilih. Mudah-mudahan nasib guru kober di bawah kepemimpinan beliau insya Allah akan lebih baik lagi. Dan saya meminta kepada nomor 2 untuk insentif semua guru tanpa kecuali. Nah, silakan guru-guru yang belum masuk ke Dapodik, silakan masukkan Dapodik Bun, karena syarat utamanya sudah masuk Dapodik tentunya. Ya, syaratnya itu hanya masuk Dapodik, karena itu adalah kunci legalitas kita sebagai guru koper ya. Iya. Bahkan di sini ada orang di Kebuntangnya nih, ada Bunda Ade, ya Bunda Ida. Bunda kan menyaksikan saya kan waktu itu di rumah Pak Haji Agus untuk kerjasama ini, dan alhamdulillah pula insya Allah saya langsung video call, kemudian siap untuk insentif tersebut ya. Walaupun kita pada awalnya mungkin saya nggak mau minta yang muluk-muluk Bun, yang mudah aja dulu, yang penting tiap tahun nambah, betul tidak Bunda? Bahkan ada penilik Bunda itu tuh salah, kenapa mintanya cuma 100 katanya gitu. Kita kan hitungnya 2.500 guru Bun, bukan 10 orang, ya kan? Kira-kira 2.500 itu merasakan insentif tersebut. Kemudian ketika kita diberi peluang, pengennya dapat hati, ya sudah dikasih angkat dulu minta yang lainnya, kan tidak, kita pelan-pelan dulu ya. Setuju? Yang penting guru-guru koper bisa mendapatkan insentif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti program saya 1 tahun semuanya sudah terselesaikan, terpenuhi janji-janji saya ketika saya muscap, ketika saya musda, itu yang saya ingin gapai untuk guru-guru koper. Dan alhamdulillah Allah meridhoi langkah-langkah kami pengurus daerah, sehingga kami pun alhamdulillah bertemu dengan orang yang pas ya. Jadi saya sangat berharap Bunda semuanya, ketika kami pengurus daerah bekerja keras supaya bisa menghasilkan itu semua, tolong Bunda dan Yanda juga menyampaikan kepada lembaga agar selalu mengikuti organisasi, karena organisasi kita itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Hasil kas kami akan kami limpahkan untuk Lapim nanti sampai 40 kecamatan. Misalkan Bunda tidak bisa, Bun saya nggak bisa Bun, saya ganti ke yang lain yang siap, seperti itu ya. Karena Lapim ini punten Bunda, waktunya itu 1 minggu ya, waktunya 1 minggu. Ketua cabang harus bisa, harus kuat, karena di sana kita diajarkan bagaimana
kita menjadi seorang pemimpin tentunya. Bagaimana attitude kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara berbicara, cara duduk, cara menyanyikan Indonesia Raya pun kita diatur, Bunda. Tadi kan Bunda bangun dikreket semuanya. Betul tidak kursinya? Kalau dilatih tidak boleh, Bunda, seperti itu. Itu namanya tidak sopan. Kalau bangun tuh bangun berdiri langsung, tidak kreket ke belakang, kursinya bergeser, tidak boleh, Bu. Kena sanksi nanti. Jadi nanti ketua cabang nih, ketika latih, tolong ketika bangun jangan kreket kursinya ya. Betul? Ya, diingat-ingat tuh. Karena itu akan menjadi sanksi kita. Kemudian disiplin itu yang utama. Ketika berdiri tidak boleh tengok kanan, tengok kiri, udah berdiri madep ke atas ke depan aja kalau nyanyi Indonesia Raya. Ya. Kemudian tangannya begini, ada yang begini, enggak boleh. Kalau Indonesia Raya tuh, ya, itu adalah sikap disiplin ya. Jadi harus tegak, tangan mengepal, wajah ke depan. Nah itu selama berapa menit? 5 menit kan? Pegel ya Bu, pegel Bu. Tapi kalau sudah biasa kita laksanakan setiap kegiatan apapun, kita mulai dari diri sendiri dengan lagu kita tadi Mas. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak memulainya, siapa lagi? Hanya diri kita yang akan membangun kita sendiri, bukan orang lain. Ya Bunda ya. Jadi untuk kedepannya saya sekali lagi, insya Allah Latin akan dilaksanakan setelah Lebaran, ya. Kemudian nanti akan ada jambore nasional. Ini dilaksanakan oleh seluruh guru kober se-Kabupaten Cirebon. Tapi nanti waktunya belum kita godok ya Bunda. Jadi saya sangat berharap sekali lagi Bunda dan Yanda. Bunda dan Yanda nanti dari pengurus daerah akan membagikan surat pernyataan, karena surat ini penting sekali. Kemarin saya Bunda Atem sudah bikin surat pernyataan untuk ketua PC belum? Saya itu belum, lupa apa gimana saya itu ya, karena tidak tahu mungkin, karena pikir saya sudah kemarin di SK saja ya Bunda. Ya PD sudah, tinggal ketua cabang. Kemarin saya mensuratkan ke PD. Jadi nanti ketua cabang membuat surat ini nanti langsung ya hari ini juga di atas materai sebagai surat pernyataan, dan nanti saya akan kirim juga ke pengurus wilayah. Seperti itu ya Bunda ya. Untuk itu sekali lagi nanti Bunda sudah siapkan materinya? Ya. Untuk ketua cabang saja ya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf barangkali acara ini mungkin akan memakan waktu ya Bun, karena setiap bidang organisasi, bidang humas dan lain-lainnya akan memaparkan kegiatan-kegiatan tersebut, dan tolong Bunda dicatat dengan baik sehingga program-program itu tidak akan pernah lupa sama Bunda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi Jaya, Himpaudi Jaya, Himpaudi Kabupaten Cirebon Jaya, Jaya, Jaya. Satu hati, satu dedikasi, satu aksi menuju Himpaudi kuat. Kinerja unggul, amanah dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti orang yang siap, saya yakin kecamatan juga banyak yang siap ingin menjadi ketua. Buktinya ketika musyawarah mereka sangat antusias hadir. Jadi ini untuk ketua saja ya. Ketua nanti diisi. Hari ini juga dikumpulkan bagi yang mewakili, tidak usah diisi, dan materinya dikumpulkan ke Bunda Mukminah atau gimana? Yang tidak bawa materai di Bu Mukminah juga ada nanti. Ini untuk ketua saja, yang mewakili gimana? Yang mewakili dibawa pulang. Ya, nanti sampaikan salam kepada ketua PC-nya untuk diisi dan ditandatangan. Bukti keseriusan teman-teman KPC untuk bagaimana bersama berjuang adalah mengisi komitmen. Saya yakin dengan tidak ada paksaan, karena ini kan juga sama. Ketika komitmen ini dilakukan, tidak hanya berbicara tapi kita diketas. Saya juga insya Allah siap, tidak hanya sumpah serapah dengan demi Allah, tapi kita ada bukti administrasi bahwa kita berkomitmen. Ini kita buktikan dengan mengisi pernyataan. Mungkin itu saja. Barangkali ada yang lain. Setiap
Daerah Himpaudi, Kabupaten Cirebon. Dimohon teman-teman sejawat untuk menyimak, mendengarkan, ya. Untuk pemaparan yang pertama dari bidang pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Cirebon, bidang organisasi. Kepada bidang organisasi, Kabid Bunda Yayah Robiah, anggota Bapak Sajidin dan Bapak Nurrohman untuk menduduki tempat yang sudah kami sediakan di depan. Robiah SPD, anggota Yanda Sajidin SPD, anggota 2 Bapak Nurrohman, Yanda Nurrohman SPD. Silakan untuk memaparkan ketercapaian program kerja tahun 2024 dan paparan program kerja tahun 2025. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bunda kedua yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Himpaudi Kabupaten Cirebon, Bunda Saryatul Fitria SPDI, dan rekan-rekan pengurus daerah yang saya banggakan, dan juga teman-teman pengurus cabang se-Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah wa syukurillah kama nikmanillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua se-Kabupaten Cirebon sebagai pengurus bisa menghadiri kegiatan rapat pimpinan yang pertama dilaksanakan di Hotel Sultan Raja. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebagian besar tadi sudah disampaikan sama ketua, jadi saya tinggal menampilkan slide aja ya. Kenalan juga ada disampaikan sama pembawa acara. Teman-teman pegel nggak? Kalau pegel izin saya boleh keluar di luar, boleh ya? Baik. Ice breaking dulu ya. Pak digeser Pak, saya badannya gede nih. Ya. Baik, teman-teman bisa berdiri? 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 Nurut, ternyata alhamdulillah nurut. Yang nggak berdiri kayaknya pengen tipis. Baik, teman-teman, hanya sekedar ice breaking. Kita akan mengenal bahasa sehari-hari tapi dalam bahasa Cirebon ya. Nanti anak buah saya ini yang ganteng-ganteng akan mempraktekkan, dan teman-teman anak buah ya, asisten pribadi saya. Nanti teman-teman ikutin ya gerakannya ya. Baik, kita mulai. Mas, saya jangan di kamera lagi, kegedean soalnya. Siap ya? Perhatikan Bapak Sajidin dan Yanda Nurrohman ya, yang ganteng-ganteng itu. Siap? Jangan ada yang bersuara. Nungguin ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Baga andas arane sirat, baga rambut arane rema, baga mata iku mripat, baga tangan iku tangan, baga sikil iku suku. Bisa nggak? Sama-sama ya. Suara saya kurang bagus, jadi dibantu sama teman-teman. Oke?
Udah apa kayaknya? Siap? Lagi Bu Devi. 1, 2, 3. Bangga Anda. Pinter-pinter. Bangga. Pinter-pinter. Bangga mata iku mripat bangga tangan iku tangan. Bangga sikil iku suku. Pinter. Sekarang yang kedua kita mengenal bahasa dalam keseharian. Ini sangat gampang, ha? Ulangi. Iya. Suku. Suku. Ya. Kalau salah aku Google ya. Kita yang satu lagi. Siap ya? Bangga uis ya iku sampun. Bangga durung ya iku dereng. Bangga sapa iku sinten. Bangga ana iku wonten. Bangga langka wonten. Iya. Ini luar biasa nih akses saya. Bareng-bareng ya. Siap. 1, 2, 3. Bangga uis iku sampun. Bangga durung iku dereng. Itu bangga. Kan saya yang nggak punya anak yang sendiri. Mulai lagi. Bangga uis ya iku sampun. Bangga durung ya iku dereng. Bangga sapa iku sinten. Bangga ana iku wonten. Bangga langka wonten. Boleh coba lagi? Iya, yang boleh duduk aja. Saya duduk aja ya. Silakan kita duduk. Iya. Rekan kita yang pertama di Triksi Sewu bekerja sama dengan Erlangga. Luar biasa teman-teman. Erlangga mensupport kita segala sesuatu kegiatan yang barusan juga disampaikan oleh ketua kita. Lalu acara selanjutnya ini adalah program dari bidang organisasi yaitu menyelenggarakan muscak di 40 kecamatan. Ini kayaknya di Gunung Jati ya. Ada Gunung Jati? Iya. Itulah salah satu program dari kami bidang organisasi itu melaksanakan musyawarah cabang dan alhamdulillah 40 kecamatan diselesaikan di bulan Mei. Tidak ada kendala yang berarti walaupun ada masalah dan alhamdulillah sukses itu bukan berarti mulus jalannya ya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Bunda Yaya selaku Kabin Organisasi di Himpau di Kabupaten Cirebon. Yang perlu saya garis bawahi di sini terkait dengan mungkin satu tadi KTA bahwa Himpau ini kan sudah lama ya. Dan saya sangat miris sekali bahwa KTA yang baru tercetak itu cuma 243 dari 1932 yang terdaftar gitu kan. Nah itu kendalanya di mana saat itu gitu kan. Dan saya kira mungkin Palimanan untuk input data kemarin sudah update semua ya Bu Ija, tinggal pencetakan kartu saja. Itu yang pertama. Kendalanya di mana bisa sampai baru cuma hanya 1/3 ya. Dari jumlah PTK 1943. Baik, di sini kami akan menjelaskan bahwa kami di kepengurusan khususnya yang saat ini sedang berjalan Pak Iwan, kita baru mulai action terkait tindak lanjut pembuatan KTA itu baru beberapa minggu kemarin, tepatnya tanggal 11 Januari 2025 kami membentuk dan membentuk penanggung jawab KTA dari seluruh PC se-Kabupaten Cirebon. Itu merupakan salah satu langkah
atau strategi kami supaya untuk mempercepat proses pencetakan KTA itu, kami target di akhir 2025 ini bisa rampung semuanya, seluruh anggota Himpaudi se-Kabupaten Cirebon bisa memiliki KTA. Nah, namun beberapa kendala pasca kami melakukan biptek kepada penanggung jawab KTA itu masih banyak bunda-bunda atau yanda selaku penanggung jawab KTA yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab KTA, sehingga ini merupakan kendala. Kepala Bidang Diklat dan Litbang, tepuk tangannya mana? Iya, silakan duduk. Kalau mau berdiri, Bunda, di luar aja, di luar saja. Nah, ibu-ibu biasanya senangnya di luar. Baik, Bunda dan Yanda izin, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang sedikit maning ya. Jadi biasanya kalau jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya. Oke, baik. Izin kami berdiri ya, Bunda-bunda, bukan berarti kami tidak sopan ya, karena kalian tetap baik ya. Baik, sebelum kami memaparkan pencapaian dari program dari bidang diklat dan litbang, kita kenal maka sayang, sudah kenalan ya Bunda-bunda ya? Jadi belum kenalan nih? Lupa, anak ini kan dulu kenal dari Isun ya. Alhamdulillah kami dari bidang diklat, saya Anifah berasal dari Talun, sebelah kiri saya Ibu Solehah dari
bidang diklat dan litbang. Bunda-bunda masih ingat nggak? Waktu itu ada pertama kali kita menggunakan AKAS. Dan itu ada BIMTEK AKAS tahun 2002. Maaf ini 2023. Setelah dilantik, kita langsung dikasih kerjaan dari bidang untuk mengadakan BIMTEK AKAS 2024 ya versinya, itu pada tanggal 20 Desember 2023. Masih ingat nggak Bunda? Masih ya? Ya, ini dokumentasinya tidak semua kami lampirkan. Mudah-mudahan bunda-bunda masih menyimpan. Kalau bunda-bunda subscribe YouTube-nya Himpau di Kabupaten Cirebon, di situ ada semua. Kemudian di tanggal 31 Mei 2024 kita mengadakan orientasi kepemimpinan atau ORPIN. Waktu itu sekaligus pelantikan pengurus PC yang 7 anggota. Ini dilaksanakan di Hotel Zamrud. Alhamdulillah dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus wilayah. Lanjut, Liza. Nah, di sini kami juga ada program audiensi mengawal regulasi PTK Kabupaten. Waktu itu kita bersilaturahmi ke Bapak Imron, ya, waktu itu masih menjabat sebagai bupati dan mudah-mudahan sih sekarang menjabat lagi, walaupun gugatannya masih belum selesai. Karena info yang terbaru itu ada 11 daerah yang ditangguhkan pengukuhan atau pelantikannya karena masih ada sengketa di MK dan Kabupaten Cirebon itu salah satunya. Jadi ketika tanggal 6 Februari nanti kepala daerah yang lain dilantik, Kabupaten Cirebon belum dilantik karena masih ada sengketa pilkada. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada masalah dan Bapak Imron bisa terpilih, bisa dengan sah ya, karena kami sudah mengawal regulasi untuk PT KPAUD itu dari tanggal 12 Mei 2024 dan beliau sudah welcome, bahkan insya Allah mengusahakan supaya PT KPAUD di Kabupaten Cirebon mendapatkan insentif. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, lanjut. Ini adalah peragaan manasik haji anak dilaksanakan 20 dan 21 Agustus 2024, tempatnya di Watu Belah. Ya, ini tuh banyak yang plus minusnya. Minusnya buru-buru banget sih Bun. Anaknya dulu masih cilik-cilik, anaknya dan segala-gala dengan segala macam teman-teman, kita mendengarkan bersama paparan dari bidang humas dan kerjasama. Disilakan. Bu, ngantuk dorong Bu. Ya. Di Kempong ya. Jam berapa ini? setengah 1. Insya Allah Bunda Yanda kita waktunya nggak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanda, wabil khusus di pengurus PD yang memberikan waktu dan kesempatannya. Perkenalkan kami dari Humas dan Kerjasama. Nama saya Mas Pur. Ya, singkat saja ya Bu. Sampingnya ini Ibu Yanike. Geser belah. Ya, di samping saya ini Yanike Martinawati SPD. Saya sendiri sebagai Ketua Bidang Humas. Langsung geser ke teman. Perkenalkan belum selesai. Saya Mas Gur, kemudian samping saya ini Wakil Bidang Humas dan Kerjasama. Biasa dipanggil Umi. Ya, udah nggak asing ya. Itu wajah beliau yang sama nggak Bu? Yang dipoto sama yang asli Bu? Oh beda. Sama ya sama. Beda. Satunya pakai kacamata, yang ini nggak pakai kacamata. Lebih cantik yang mana Bu? Oh yang itu. Oke. Siap, udah perkenalkannya sekian. Lanjut, Bud. Lanjut. Oke, ini untuk program kerjanya ya. Dari kita tanggal 16 Desember 2023, Himpaudi memperkenalkan kanal YouTube, Bud. Namanya @Himpaudi Kabupaten Cirebon. Ini sudah berjalan dan sudah
berlanjut itu 117 video, 17.309 ditonton, 291 subscribe. Baru ya. Oleh karena itu izin untuk Bunda Yanda boleh buka HP-nya semuanya, boleh. Dan seluruh yang hadirin di sini ya, boleh buka HP-nya. Ada kuotanya nggak Bun? Nah, kalau nggak ada nanti sama Bunda Atun insya Allah banyak kuotanya. Boleh buka YouTube-nya. Buka HP. Boleh ketik @himbau di Kabupaten Cirebon, nanti muncul. Udah semua? Buka HP. Udah. Kemudian jangan lupa nanti dipandu sama Pak Rohman, sama Pak Sopian, sama Pak Sajidin. Boleh melihat untuk peserta yang hadir di sini. Jangan lupa pertama subscribe dulu. Ya, kalau 40 kecamatan aja udah dapat 40 orang. Kalau dikalikan 3, 120 orang harusnya ya. Tambah 120 berarti sekitar 411 subscribe lah. Boleh minta izin di subscribe, kemudian cukup like aja. Komennya mungkin nanti. Sudah Bun? Sudah. Kemudian Bunda boleh setiap saat, setiap waktu ketika ada kegiatan sesekali lihat di YouTube-nya Himbau di Kabupaten Cirebon, biar nanti jejak digitalnya dari mulai muscap, kemudian pelantikan, rapim, rakerda dan lain-lainnya itu ada semua di situ. Terbaru 300 ya, 316. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Himbau di. Oke, cepat sekali ya. Oke, lanjut Bun. Bu Ija, saya berapa menit nih berdirinya? 5 menit. Teman lanjut. Oke, lanjut. Insya Allah dipercepat, dipergage. Lanjut. Nah, ini program tag video Ramadan Loving. Kita di tanggal 3 Maret 2024 kemarin itu ngadakan kunjungan ziarah ke Kelahiran Cakrabuana atau Mbak Busangkan ya. Itu dengan pengurus PD, harapannya nanti mudah-mudahan di masing-masing kecamatan bisa terlibat baik langsung atau tidak langsung. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini live streaming kegiatan Ramadan Loving Himbau di TV ya, disaksikan. Nah, itu ada bukber perdana. Nah, insya Allah di setiap Ramadan dan seterusnya akan ada bukber perdana. Yaitu yang pertama itu tradisi ziarah kubur menyambut bulan suci. Ini dihadiri oleh Pak Kadis, Bunda Atun dan Pak Soken sendiri. Insya Allah dari tahun ini ya, atau di tahun 2025 kita akan mengadakan apa istilahnya ziarah kubur atau ininya di Syekh Madulung ya, atau di Kapetakan. Baik, lanjut Bun. Ini sebagai bentuk peduli Himpaudi setiap ada kegiatan baik sosial dan kebencanaan, insya Allah kita turut berkontribusi dan berpartisipasi. Itu pada waktu tanggal 20 Maret 2024 yang terjadi kebanjiran di Cirebon Timur ya, kita beserta pengurus semuanya ikut mengantarkan hasil donasi dari Bunda Yanda semua itu insya Allah, dan sudah kami salurkan di wilayah Cirebon Timur. Salah satunya yaitu di Kecamatan Gebang, Kecamatan Pembedilan, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Walet, dan Kecamatan Pasaleman. Ini yang 5 kecamatan kemarin sudah tahu ya. Nih kami dari rombongan di Paudi, itu ada Pak Sofian tuh yang lagi apa melambai-lambaikan tangan. Ya itu kegiatannya, dan kemarin juga mengadakan kegiatan sosial, nanti ada di slide terakhir. Mangga Bunda lanjut. Nah ini Gebiar PAUD memperingati Hari Kartini yang dilaksanakan di mana nih? Transmart ya. Itu bukan, ini di Transmart ya. Transmart pada 6 Mei 2024. Harapannya Bunda Yanda untuk ke depan di tahun sekarang dan selanjutnya PC itu terlibatnya lebih maksimal ya, artinya pesertanya lebih banyak lagi gitu. Lanjut.
Nah, ini untuk bentuk apresiasi dan prestasi juga dari pengurus Himpori dan seluruh jajarannya, baik dari tingkat PC dan PD. Alhamdulillah kita sudah serah terima, mungkin terima kunci dan sudah menempati sekretariat Himpori Kabupaten Cirebon. Di mana, Bun? Sudah tahu semua ya? Oke, belum. Siapa yang belum? Wah, terlalu nih. Nanti kapan-kapan main Bunda ya. Ini tempatnya di sini. Ini udah gambarnya, kita sudah terima kunci. Ini berkat semua dukungan dari para PC, dari ketua, sekretaris bendahara dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini dari mana? Kerjasama dengan Erlangga. Oleh karena itu kita sama-sama ayo untuk meningkatkan kerjasamanya dengan Erlangga. Apa kerjasamanya? Buku apa? Buku paket. Nah ya, sekarang udah mulai supply ya Bun ya. Lanjut, ini gebiar kreativitas anak PAUD memperingati Hari Batik Nasional. Nah ini lomba mewarnai tingkat PAUD-nya ya di mana ini? Junction ya, di Jogja. Ya di Jogja, Kartini. Ini dihadiri juga oleh Pak Kadis, luar biasa Pak Kadis ya, setiap kegiatan hadir terus ya, undangan-undangan dari Himpori. Bunda-bunda masih semangat? Semangat. Kita ice breaking dulu ya, sebentar aja. Cukup ya Bun waktunya? Nah, cukup ya. Nanti kalau saya bilang jeruk, Bunda duduk. Kalau saya bilang apel, Bunda berdiri. 1, 2, 3, jeruk. Berarti belum konsentrasi. Kalau jeruk duduk, apel berdiri. Oh, gitu. 1, 2, 3, buah apel. Aduh. Buah jeruk. Tambah lapar ini. Jeruk. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Jeruk. Ya. Sudah ya. Karena waktunya sebentar lagi ya Bunda ya. Baik Bunda, saya selaku Kasosek akan melaporkan pencapaian program bidang kesejahteraan sosial ekonomi. Oh di sini aja. Ya Bunda di sini ya. Bunda. Bunda. Terus ya. Ya, terus mimbar. Udah naik. Baik Bunda, saya Mukminah dan teman saya, rekan saya yaitu Bu Janiah ya, ini yang ada di depan ini. Selanjutnya Bunda, baik Bunda, program Kasosek itu diantaranya yaitu pendistribusian atau pemesanan buku Ramadan Noving yang setiap tahun kita sudah melaksanakannya. Adapun pencapaian yang sudah dipesan yaitu 1.870 pieces gitu ya. Ini juga ya Bunda masih ada yang belum selesai ya, maksudnya belum lunas gitu ya. Lanjut Bun. Selanjutnya yaitu STSB. Alhamdulillah mencapai 900 pieces ya, yang dikelola oleh PD ya. Selanjutnya Bun, yaitu rapot ya. Rapot itu kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan mencapai 11.414 ya pieces. Lanjut Bun. Selanjutnya yaitu pemesanan batik nasional Hipaudi ya. Ternyata kita sudah mencapai 210 pieces ya, ini buah itu pieces. Ternyata masih banyak sebenarnya ya lembaga-lembaga yang belum punya batik Bunda. Itu jadi mohon PC-PC untuk menyisir guru-gurunya di setiap lembaga harus punya batik karena kita sebagian dari organisasi Hipaudi ya Bunda ya. Lanjut Bunda, yang ini adalah batik provinsi. Batik provinsi ternyata 20 tapi belum habis juga, ini masih ada sekitar 8 lagi itu ya, sesuai di foto masih ada 8.
itu juga kayaknya nggak ada yang minat ya, mungkin karena batik nasional aja belum punya gitu ya, apalagi batik provinsi. Kalau bisa nanti dua-duanya dibeli gitu ya Bunda ya. Selanjutnya adalah ada lencana. Lencana itu 165 dan pin kuat. Ada ternyata pin kuat itu ada pin PD. Kita pesan 15 sesuai dengan jumlah PD. PC 158. Seharusnya itu PC itu kan ada berapa ya? Kalau dikali berapa tuh? 7 dikali 4 berapa? Ya, 100 kah? 200 ya, ternyata pembeliannya cuma 185. Jadi kemana? Berarti ada yang belum pakai. Coba dicek kanan kirinya ada nggak pin kuatnya ya. Tapi pin kuat ini kan untuk pengurus PC ya. Nanti ada yang lembaga itu warnanya biru semua. Kalau PC kan ada merah dan biru ya teman-temannya. Nanti ada untuk lembaga atau kepala sekolah itu namanya pin ranting ya, bahasanya di sini itunya pin ranting. Nanti ada ya Bunda ya. Jadi nanti mencirikan, oh kalau yang seperti itu berarti pengurus PC. Kalau yang merah oh berarti pengurus PD. Kalau yang biru berarti pengurus atau guru atau kepala sekolah gitu ya. Lanjut Bun. Nah ini juga nih 100 pieces tapi masih banyak. Berarti ini ADART ya. Kita acuannya dari organisasi itu acuannya di sini Bunda. Jadi nanti kalau sudah di luar kepala ya kemungkinan Bunda lebih hebat dari kami ya. Itu acuan dari organisasi Himpaudi ada di situ semua ya Bunda ya. Itu mangga tidak hanya pengurus inti saja yang punya buku ADART, tapi lembaga-lembaga atau pengurus yang 7 itu ya, itu kalau bisa ya punya gitu, seperti itu. Lanjut Bun. Nah yang barusan dibagikan itu adalah kalender Jabar Kuat ya. Kita sudah dikirim 777 piece. Ternyata masih ada beberapa lembaga yang belum tercetak atau ini ya belum dikirim ya, bersabar ya. Ada kalau masalah ada 3 lembaga lagi. Mohon maaf karena kita juga dari provinsi ya, jadi mungkin nyangkut kemana gitu, jadi belum terkirim gitu. Dan untuk kalender kedepannya ya kalau bisa ya Bunda ya dikondisikan. Jadi dikondisikan itu ibaratnya cuma ya berapa aja gitu ya. Jadi intinya kalau bisa sejumlah gurunya, atau misalkan kayak saya contohnya ya, saya yang lulus saja, saya kemarin pesen 70, yang lulusnya 70. Saya nggak ya bukannya otoriter ya, karena demi organisasi. Kita hidup itu ya ibaratnya hidup dari organisasi hidup itu kan dari ya seperti ini program-program ya. Kalau misalkan tidak mendukung gimana organisasi mau berkembang atau mau maju ya, kalau kitanya saja tidak mendukung program-program yang ada di PW ataupun PD itu ya Bundanya. Nah yang terbaru juga ini kaos ya, mungkin yang sudah lama pesen gitu ya, karena kami dari Kasosek itu dari awal itu nol ya, nggak ada modal gitu. Jadi ibaratnya kalau mau pengadaan barang itu berarti kita harus nabung dulu. Jadi mohon kerjasamanya dari PC-PC untuk ya uang dulu kalau ada gitu ya. Kalau misalnya ini siap-siap kalau udah jadi ya wayahnya ada uang ada barang, karena emang kita harus diputer gitu ya, modal itu harus puter. Kita harus pinter-pinter untuk mengelola keuangan karena emang tidak ada modal. Kayak batik, itu batik juga harus uang dulu, sedangkan kita ibaratnya nol, modalnya nol gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk PC-PC ya. Kalau misalnya ambil dulu ya nggak bisa, karena ya nggak muter nantinya ya modalnya itu ya teman-temannya. Next, habis ya? Udah, terima kasih. Itu ya bagian Kasosek itu ya Bunda. Siang di lobi ya Bunda ya, silakan nanti makan, insya Allah makanannya tidak jahat ya. Mudah-mudahan membawakan keberkah buat kita semua ketika pengajian nanti. Saya ingin dipesan kepada seluruh pengurus cabang Kabupaten Cirebon untuk kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh bidang organisasi
organisasi, kemudian Kasosek, kemudian Humas dan Litbang, Diklat semuanya bisa disampaikan kepada lembaga-lembaga. Jadi setelah pulang dari sini maka Bunda agendakan kegiatan-kegiatannya karena ini menjadi program kerja kecamatan. Seperti itu, karena kami pun sama melaksanakan ini melalui program pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah dan kemudian pengurus daerah. Ya Bunda ya, dan kami mohon untuk acara yang terdekat diingatkan kembali akan adanya seminar kurikulum berbasis proyek insya Allah tanggal 26, mohon kerjasamanya sekaligus dengan buku Ramadan Kuat. Dan kami pengadaan barang dari kaos Himpaudi Bunda, karena dari 27 kota kabupaten hanya Kabupaten Cirebon yang belum memiliki kaos Himpaudi. Untuk itu kami mohon kepada Bunda dan Yanda untuk kepada lembaga-lembaga untuk menyampaikan program Himpaudi yaitu pengadaan kaos. Seperti itu ya Bunda ya. Mohon kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan keluar dulu. Baik Bunda, dengan mengucapkan alhamdulillah kita tutup rapat pimpinan pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Cirebon dengan tema pengurus profesional wujudkan Himpaudi kuat dan martabat. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.